Selamat malam bro, sis. Kita jumpa lagi di channel Benny Indonesia, channel yang berisi tentang kisah peristiwa, kabar baik yang sudah lampau yang mengandung keuntungan buat kita bro, yaitu Injil. Oke bro, kita akan bahas sesuai dengan judul kita hari ini. Tapi saya mulai bro, siapkan dulu kopi Anda, snack Anda, siapkan minuman Anda bro. Dengar baik-baik bro, dengar pelan-pelan. Jika belum mengerti, bisa diulang-ulang bro, karena video ini gratis bro. Bisa diulang-ulang sampai Anda mengerti dan memperoleh keuntungan dari kebenaran Yesus bro. Oke bro, mari bro, kita mulai. Saya mulai dari cerita ini bro. Cerita ini adalah sudah pernah saya ceritakan di video-video saya sebelumnya bro. Di video-video panjang saya bro. Maupun di video short. Jadi cerita ini saya memiliki seorang family. Jadi kalau di suku Batak disebut dengan Uda. Jadi ada family saya ini sudah berumur 60-an bro. Jadi dia terkenal sangat baik bro di keluarga kami. Pokoknya perbuatan baiknya top chair bro. Jadi singkat cerita bro, ini dia mengalami sakit bro, sis. Jadi dirawat di rumah sakit di Medan. Lalu terdengarlah kabar bahwa udah ini sakit bro di kalangan family. Sampailah juga kepada saya bro. Jadi begini bro. Jadi Tuhan pada saat saya dengar itu ada dorongan dari hati, dan itu memang saya akui adalah Tuhan bro, Roh Kudus bro. Karena Roh Kudus itu sekarang ada bersama kita bro di bumi ini. Jadi Tuhan ini membilang, kasih dorongan dari hati saya untuk pergi menjenguknya bro. Nah pada saat itu saya tidak mau bro, saya tolak dorongan hati itu. Sekali bro, dorongan sekali, dorongan yang pertama sekali, lalu dorongan yang kedua lagi muncul bro, dan masih saya tolak. Lalu terakhirnya dorongan yang ketiga bro datang dari Tuhan ini, mengatakan, langsung dia mengatakan kepada saya, jika kau tidak pergi ke sana, maksudnya pergi ke rumah sakit itu, dia tidak akan bersama-sama dengan aku. Tuhan mengatakan itu bro di hati saya. Ya, saya terkejut lah bro. Kalau mau sama dengan Tuhan berarti kan harus mati dulu bro. Berarti udah ini akan mati. Berarti dia belum lahir baru bro dalam hati saya itu. Karena Tuhan bilang dia tidak akan bersamaku. Karena dia belum lahir baru, makanya dia tidak akan bersama dengan Tuhan di surga. Ketika dia akan mati. Langsung bro. Pada saat itu juga saya langsung pergi ke rumah sakit, yaitu pada sekitar sore hari lah bro. Sore hari mau menjelang malam. Sampai di situ singkat cerita, ini saya perpendek aja bro. Bro bisa tonton tentang video-video saya tentang kesaksian ini bro. Jadi saya singkat itu, saya masuk ke ruangan itu ada beberapa orang, dan pada saat saya berjalan di depan pintu, mau masuk pintunya, saya lihat istrinya mau keluar dan saya masuk bro. Jadi tidak saling kenal gitu loh, padahal kami kenal. Tapi Tuhan buat itu kami tidak bersapaan. Dan benar di dalam ruangan itu saya jumpai dia sendirian bro. Udah ini. Lalu disitulah saya sampaikan, karena dia sudah mengerang kesakitan juga, dia tidak terlalu merespon kedatangan saya, tapi saya tidak ambil pusing bro. Langsung saya katakan, apa kabar muda, gimana sakitmu, begini. Terakhir saya sampaikan Injil kepadanya. Udah, ada yang mau saya sampaikan kepada muda. Ini Tuhan yang mau dia ini Tuhan yang mau bicara samamu. Udah, Tuhan itu sangat sayang sama muda. Tuhan itu sangat menghargai perbuatanmu selama ini. Tuhan sangat menghargai kau sangat baik di kalangan orang-orang, di kalangan famili. Tapi udah, itu
nggak cukup udah. Walaupun Tuhan menghargai kebaikanmu itu, tapi itu nggak cukup udah. Kenapa udah aku bilang nggak cukup? Karena kau selama ini melupakan Tuhan udah. Kau melupakan Tuhan dalam hidupmu udah. Kau bergantung pada dirimu sepenuhnya. Kau tidak bergantung sama Tuhan dan kau melupakan Tuhan. Jadi saya ceritakan itu aja. Saya ceritakan bahwa Yesus sudah menanggung dosamu di atas kayu salib. Aku harus berserah. Kau harus menyerahkan dirimu udah pada Yesus udah. Nah, saya bicara hanya singkat seperti itu aja, bro. Nah, setelah itu saya ajaklah dia berdoa. Tapi pada saat itu walaupun berdoa dia pun sudah saya lihat nggak terlalu merespon. Tapi saya percaya rohnya mendengarkan, bro. Walaupun tubuhnya sedang sakit, tapi rohnya mendengarkan apa yang saya sampaikan itu. Oke lah udah, mari kita berdoa udah. Jadi kami berdoa lah. Udah bisa ikuti doa saya di dalam hati. Tuhan Yesus, aku menyesal Tuhan. Aku banyak sekali dosaku Tuhan. Selama ini aku melupakan Engkau di dalam seluruh hidupku. Tuhan Yesus, sekarang ini aku mau menyerahkan hidupku, menyerahkan tubuhku, rohku, jiwaku ke dalam tangan-Mu Yesus. Ampuni segala dosaku, basuh aku, tebus aku dengan darah-Mu, jadikanlah aku anak-Mu Tuhan Yesus. Jadilah Kau jadi juru selamatku, datanglah Kau ke dalam hatiku. Amin. Saya sampaikan itu aja bro, sederhana, karena salib itu adalah sederhana. Nah, pada saat itu saya langsung pulang, datangin Inang Muda itu langsung saya pulang. Dan beberapa hari saya dengar kabar bro, dan dia meninggal. Nah, dia meninggal, langsung saya pergi ke rumah sakit dan saya ketemu dengan istrinya. Langsung istrinya bersaksi kepada saya mengatakan bahwa udakmu itu, apa yang kamu sampaikan sama udakmu itu, deh. Nggak ada Inang Uda, saya hanya menyampaikan tentang kasih Tuhan di atas kayu salib. Dosa-dosa kita telah ditebusnya di atas kayu salib. Kita harus betul-betul bergantung kepada Tuhan Yesus. Iya, apa yang kau bilang itu aja yang dibilang udakmu ini. Si Beni, apa yang dibilang si Beni itulah yang benar. Apa yang dibilang si Beni itulah yang benar. Oh, dalam hati saya bersuka cita. Kenapa? Karena dia telah lahir baru dengan Injil yang dia dengar. Dan dia, saya percaya 100%, dia bersama-sama dengan Yesus di surga. Nah, bro, sis, ini hanya pengulangan daripada kesaksian saya tentang Uda itu, kan gitu bro. Jadi pertanyaannya adalah 60 tahun umurnya, belum lahir baru. Dia sangat baik, dia sering ke gereja, dia rajin ke gereja. Dia sangat baik, tapi tidak lahir baru. Ada yang salah, bro. Apa yang salah di situ? Saya mau jelaskan, bro, apa yang salah di situ. Jadi menurut bro sis, kira-kira apa yang salah di situ? Jadi 60 tahun rajin ke gereja, tapi tidak lahir baru. Hampir saja dia meninggal tanpa Yesus. Hampir saja bro sis. Jadi kira-kira menurut bro sis apa yang salah? Gitu loh. Apa yang salah? Apa yang didengarnya di gereja tentang kekristenan sampai umur 60 tahun dia tidak lahir baru, dan hampir saja dia tidak masuk ke surga. Kalau tadi dia tidak mendengarkan Injil di saat dia terakhir, apa yang terjadi bro? Seperti yang dibilang Tuhan sama saya, dia tidak akan bersama dengan aku katanya. Itu tragis sekali bro. Itu tragis sekali.
Seorang Kristen 60 tahun hampir-hampir saja tidak bersama Tuhan di saat dia mati. Itu tragis sekali, bro. Apa yang salah, bro, di situ? Apa yang didengar dia di dalam gereja sampai dia tidak lahir baru, dia tidak pernah mengingat yang namanya juru selamatnya. Dia tahu, bro, dia tahu Yesus juru selamat, tapi dia tidak menerimanya dengan hatinya, bro. Dia tidak sungguh-sungguh, dia tidak menerima Yesus itu sebagai juru selamatnya. Dia tahu, bu, dia hanya sebatas di sini. Dia tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Oke, bro. Nah, atas dasar ini, bro, jadi atas dasar ini saya berpikiran, apa sih yang terjadi dengan kekristenan? Dia bergereja di HKBP, ya, bro. Saya mau menunjukkan ini, saya mau menunjukkan ini, dia bergereja di HKBP. Dan saya mau tahu apa yang sedang terjadi pada gereja-gereja pada saat ini. Lalu saya melakukan, saya melakukan apa, bro? Saya melakukan sesuatu yang kira-kira apa sih penyebabnya ini semua. Saya cari-cari di Alkitab, saya cari-cari di ini, dan saya menemukan alasannya kenapa dia tidak lahir baru. Oke, bro, simpan dulu, nanti saya ceritakan lagi, bro. Nah, karena alasan inilah kami pergi melakukan penginjilan, bro. Penginjilan yang kami khususkan kepada orang-orang yang dari suku Batak, bro. Kristen dari suku Batak. Kami khususkan atas dasar inilah kami melakukan penginjilan, bro. Kami melakukan penginjilan ke rumah-rumah untuk mendatangi orang Kristen dari suku Batak. Karena Tuhan bilang pun, dahulukanlah dulu orang-orang itu. Ya, Alkitab pun mengatakan seperti itu. Mulailah dulu dari keluarga, kalau nggak sudah dari keluarga, mulailah lagi ke sukumu, gitu loh, orang-orang terdekatmu. Jadi orang-orang yang terdekat itu apa ya? Dari suku lah kan, bro. Dari keluarga baru ke suku. Nah, lalu kami pergilah ke rumah-rumah orang ini melakukan penginjilan, bro. Dan kami jumpai, jadi pengalaman kami, bro, kami jumpai juga beberapa orang yang dari suku Batak juga, yang sudah tua. Dan kami niatnya memang mau menyampaikan Injil, dan kami mau mendoakan orang-orang. Jadi kami datangi rumah ke rumah. Nah, ini salah satu lah ya, bro, yang telah kami datangi. Jadi pas kami lewat, kami melihat duduk, saya dengan istri saya duduk melihat suami istri yang sudah tua lah, bro, udah 60 tahunan juga gitu. Jadi datang dia, mereka duduk di situ, mereka duduk di depan rumahnya, dan mereka bercerita, dan kami lewat. Dan kami tergerak untuk singgah ke tempat mereka duduk di depan rumahnya. Nah, jadi kami sampai di situ dengan alasan untuk gimana caranya, alasan untuk kami bisa berkenalan sama mereka dan kami menyampaikan Injil. Nah, kami memperkenalkan diri. Jadi kami bilang kami ini dari gereja. Kami ini bukan dari gereja ya, Inang, tapi kami ini dari pribadi datang mau mengunjungi orang-orang Kristen yang sedang sakit. Kami mau mendoakan orang sakit. Jadi kami katakan seperti itu kepada suami istri ini, bro. Dia berumur 60 tahun. Dan saya lihat istrinya ini duduk di kursi roda. Kami melihat istri duduk di kursi roda dan kakinya sudah besar sebelah gitu loh. Jadi kami nanyakan, kami mau mendoakan orang-orang yang sakit, Inang, begini, kan kami bilang seperti itu. Lalu dia langsung terkejut, bro. Oh enggak, saya nggak perlu didoakan, saya sehat kok, katanya gitu. Oh gitu ya, Inang. Jadi sakit apa, Inang? Gitu. Oh, ini patah kakinya begini. Saya lihat
Saya lihat gitu loh. Saya lihat udah kakinya bengkak seperti itu dan nggak bisa jalan gitu di dalam kursi roda. Ada orang yang mau datang mendoakan dia, dia ketakutan bro. Dan seakan-akan karena dia bilang dia sudah payah jalan pun, sudah kakinya bengkak pun, dia bilang saya nggak perlu didoakan katanya gitu. Lalu oke lah, kami cerita lagi. Oh orang ini gereja di mana? Di HKBP bilang mereka. Oh gitu ya. Jadi kalian dari mana? Kami bukan dari gereja, kami dari pribadi untuk menyampaikan kabar baik sama orang-orang Kristen gitu. Tapi mereka bro, mereka memang menyambut kami dengan baik gitu loh. Tapi mereka ketakutan bro, ketakutan ketika melihat kami gitu loh. Padahal kami itu hanya mau mendoakan mereka saja gitu loh. Nah, kan heran bro, bagaimana seorang Kristen itu ketakutan mau didoakan orang? Gitu. Nah, oke, ini satu kasus lagi bro. Lalu kami pergi lagi ke kasus yang kedua. Saya cerita dua kasus saja lah bro. Kami jumpai seorang ibu-ibu yang sudah tua dari suku Batak juga, gereja di HKBP juga. Nah, ada anaknya yang sudah udah aneh-aneh pikirannya gitu, karena ditinggal istrinya. Nah, sampailah kami di sana, kami ceritakanlah tentang Injil kepadanya. Awal-awalnya kami diterima dengan baik gitu. Kami sampaikanlah Injil sampai akhirnya kami mendoakan anaknya ini, kami mendoakan orang di situ untuk menerima Yesus. Untuk menerima Yesus sebagai juru selamat mereka dan betul-betul dengan hati yang tulus mengatakan bahwa aku butuh kau Yesus sebagai juru selamat. Aku banyak dosaku sehingga aku butuh kau Yesus sebagai juru selamatku. Dan mereka berdoakan gitu. Dan kami menawarkan kepada ibu ini untuk melayani anaknya gitu loh. Anaknya yang sudah agak linglung lah saya bilang ya. Jadi perlu dilayani gitu, perlu diteguhkan gitu. Bisa nggak kami datang setiap hari Jumat ke sini untuk melayani abang ini ya, anaknya laki-laki, untuk melayani abang ini gitu loh. Dibilang mamanya gitu, ibunya, tergantung dia lah, ada gitu. Nah, awal-awal sih setelah kami mau pulang, awal-awal anaknya ini bilang, ya datanglah gitu. Nah, setelah kami pulang, baru langsung berapa hari, kami telepon, udah jumpa harinya untuk melayani ini kan gitu, hari Jumat gitu untuk melayani anaknya ini. Banyak kali alasan bro, gak mau lagi gitu loh bro, kami datang gitu untuk melayani. Kenapa? Kan gitu. Kami mau memberitakan Injil, memberitakan tentang salib Yesus kepada orang-orang itu, tapi kenapa ditolak gitu loh? Kenapa mereka begitu ketakutan gitu loh bro? Kenapa mereka begitu ketakutan dengan orang yang mau mendoakan mereka gitu loh? Jadi apa yang terjadi ini? Menurut bro, kira-kira apa yang terjadi? Kenapa orang Kristen takut didoakan? Kenapa orang Kristen takut dilayani gitu loh sama orang Kristen yang percaya Yesus, yang mau mendoakan mereka, yang melakukannya secara gratis bagi mereka? Kira-kira bro, geleng-geleng kepala nggak dengan beberapa kasus yang kami alami di dalam penginjilan rumah ke rumah bro? Apa yang terjadi bro? Bagaimana seorang Kristen takut dilayani? Bagaimana seorang Kristen takut didoakan sama orang Kristen lainnya gitu? Apa yang didengar mereka di gereja-gereja itu? Kenapa mereka begitu takut? Kenapa mereka begitu eksklusif dengan gerejanya gitu loh? Kenapa gitu? Sampai mereka itu takut gitu. Nah, dan terakhirnya kami pun mengerti gitu. Gerejalah yang membuat mereka seperti itu. Gerejalah yang membuat mereka begitu keakuan. Gerejalah yang membuat begitu mereka tentang keakuan. Karena sifat keakuan yang ditinggikan di dalam diri manusia akan membuat manusia itu eksklusif. Akan membuat orang-orang itu tidak menerima orang-orang yang lain. Mungkin kita punya
punya cerita lah tentang HKBP yang begitu benci dengan, begitu bertentangan, saya tidak bilang benci ya, begitu bertentangan dengan karismatik. Mungkin mereka awalnya juga ada juga yang karismatik, yang mengatakan bahwa AKBP itu sesat. Lalu yang bilang lagi karena merasa tersakiti AKBP ini, mereka pun membentengi diri gereja mereka dengan mengatakan bahwa kamu yang sesat. Jadi bro, itulah dasarnya semua bro. Apa sih dasarnya? Dasarnya adalah yang membuat ini terjadi bro. Kenapa ini terjadi? Adalah gereja mengajarkan tentang keakuan pada jemaatnya. Keakuan akan membuat diri kita itu palsu bro. Kenapa saya bilang palsu? Palsu yaitu karena keakuan itu berdasarkan pada perbuatan kita, berdasarkan pada apa yang kita lakukan bro sis. Coba kalau gereja berbicara tentang, cobalah dulu kalau gereja berbicara tentang salib Yesus, tentang kasih. Saya yakin tidak akan ada pertentangan antara gereja yang satu dengan gereja yang satunya. Nah, bro, sebagai contoh lah begini. Ada satu gereja karismatik di Kota Medan yang mau mengatakan bahwa kalau pakai ulos ya, karena ulos itu kan ada istiadat orang Batak ya bro. Kalau pakai ulos itu dia mengatakan bahwa ulos itu kan sesat katanya gitu. Kamu bisa tidak masuk surga ke neraka gara-gara pakai ulos katanya begitu. Bro, lalu orang yang Batak pun sakit hati lah dengan itu kan gitu. Padahal yang mengatakan itu adalah orang Batak juga. Jadi gereja AKBP pun merasa sakit hati dengan perkataan seperti itu. Mereka membakar ulos gitu. Sakit hati lah orang AKBP-nya mengatakan itu. Lalu kadang-kadang saya berpikiran, mereka ini nggak tahu ya bagaimana Yesus melakukan penyelamatan di atas kayu salib ya. Kadang-kadang saya berpikir seperti itu. Bagaimana Yesus membuat roh kita mati, menanggung segala dosa kita dengan kematian roh kita di dalam kematian Yesus, dan dia melahirkan kembali roh itu dengan kebangkitannya, dan kita lahir baru. Apakah dengan gara-gara ulos itu bisa batal? Apakah darah itu yang membuat kita mati dan bangkit, membuat hanya karena pegang ulos, pakai ulos, kita membuat roh kita itu menjadi mati lagi, menjadi kotor lagi? Begitu sadisnya manusia ini, begitu sadisnya pemikiran seperti itu, seakan-akan bahwa darah Yesus itu tidak punya kekuatan apapun. Tidak ada satupun bro. Karena tidak ada satupun perbuatan kita, tidak ada satupun benda yang ada di muka bumi ini, perbuatan apapun di muka bumi ini yang bisa membuat roh kita itu mati dan bangkit lagi, diciptakan baru, dilahirkan baru oleh Yesus, yang bisa melakukan seperti itu bro. Jadi kenapa benda-benda yang seperti itu, ataupun cara-cara yang aneh-aneh, cara-cara yang mengatakan begini-begini kamu bisa masuk neraka, apakah itu akan membatalkan lahir barunya kita? Begitu sadisnya pikiran manusia itu. Begitu sadisnya pikiran manusia itu mengatakan darah Yesus yang membuat kita lahir baru, darah Yesus yang kita lahir baru bisa kita lagi kotor, darah kita, roh kita itu kotor lagi hanya gara-gara benda-benda seperti itu. Jadi bro, intinya saya melihat ya sekarang ini adalah kenapa orang Kristen bisa seperti itu. Kenapa orang Kristen tidak mau lagi didoakan? Kenapa orang Kristen masih bisa bertenang? Karena gereja mengajarkan keakuan kepada jemaat.
Gereja mengajarkan keakuan, bro, sis, kepada jemaat-jemaatnya. Keakuan apa, Ben? Gereja menaruh lagi buku yang berat ke pundak jemaat-jemaatnya. Itulah yang membuat gereja sekarang begitu banyak pertentangan. Itulah yang membuat gereja sekarang jemaatnya tidak banyak yang tidak lahir baru. Aku, semuanya berbicara tentang aku. Tidak ada yang berbicara tentang salib Yesus yang memberi. Salib Yesus di atas kayu salib itulah yang memberi segala sesuatunya bagi kita. Karena mereka tidak mengerti tentang kebenaran salib Yesus. Seperti yang itu tadi, ada beberapa kasus itu yang kami alami. Yang pertama udah itu. Yang kedua, orang yang sudah sakit pun takut didoakan. Bagaimana berdoa sendiri sedangkan didoakan pun takut. Kasus yang ketiga, mau dilayani pun tidak mau. Gitu loh. Apa yang kami sampaikan kepada mereka sehingga mereka seperti itu? Gereja yang membuat mereka seperti itu. Gereja yang membuat keakuan. Segala sesuatu yang diajarkan oleh gereja tentang keakuan. Aku bisa. Aku yang hebat. Aku begini, aku begini, aku begini. Itulah yang membuat mereka tidak lahir baru. Itulah yang membuat mereka begitu eksklusif dengan kumpulannya mereka. Jadi bro, orang Kristen itu harus berdoa, bro. Walaupun kalau kita sakit, walaupun kita belum bisa berdoa, cari orang, bro, untuk mendoakan kita, bro. Cari orang Kristen yang mau mendoakan kita. Kalau kita lagi sakit, bro, aku lagi beban berat gitu, cari orang Kristen yang mau melayani kita, bro. Bukannya malah takut, bro, sis. Macam mana begitu? Nah, jadi itu, bro. Jadi beberapa kasus itu kami dapat menarik kesimpulan bahwa gereja tidak lagi benar-benar menceritakan tentang salib Yesus, kebenaran salib Yesus, bro. Nah, di sini saya mau kaitkan lagi, bro, tentang itu, bro. Jadi bro, apa kami menyebut itu apa? Jadi kami menyebut itu adalah ajaran yang bertolak belakang dari kasih Tuhan. Ajaran yang bertolak belakang dari. Jadi itu kami menyebutnya adalah ajaran yang bertolak belakang dari kasih Tuhan, bro. Tentang karya Yesus di atas kayu salib. Itulah kami, kalau saya menyebutnya adalah antikristus. Jadi sekarang ya bro, saya jelaskan sama Anda. Antikristus dari masa orang rasul-rasul, dari masa Yesus, rasul-rasul, dan sampai sekarang antikristus itu sudah ada, bro. Sudah ada sampai sekarang, bro. Itu sudah terjadi, sudah ada antikristus itu. Anda bisa lihat di kisah para rasul. Siapa yang mengejar-ngejar mereka ketika mereka memberitakan Injil? Orang Yahudi sendiri, bro. Orang-orang yang dari suruhan-suruhan dari imam-imam besar. Yesus juga kan diserang sama orang imam besar, orang-orang Farisi, sampai juga ke murid-muridnya, bro. Mereka dikejar terus, bro. Jadi itulah antikristus, bro. Nah, saya katakan, bro, antikristus itu adalah orang pengajaran-pengajaran yang mengajari bahwa karya Yesus itu di atas kayu salib tidak cukup, bro. Tidak cukup untuk menyelamatkan, tidak cukup untuk menyembuhkan, tidak cukup untuk memberkati, tidak cukup untuk menyelamatkan, tidak cukup untuk menolong kita. Kau harus melakukan lebih lagi agar kau bisa sembuh. Jadi mereka mengatakan, mereka mencampurkan kasih karunia Tuhan, kasih Yesus di atas kayu salib
dengan keakuan. Itulah bro antikristus. Dan itu sudah berjalan sampai sekarang. Mengerikan nggak bro? Mengerikan sekali bro. Bagaimana nggak mengerikan? Orang Kristen 60 tahun tidak lahir baru. Hampir-hampir saja masuk neraka. Itu mengerikan bro. Mengerikan sekali bro. Nah, sebagai gambaran seperti ini bro. Bro lihat ini ya. Oke. Bro lihat di sini. Nah, ini adalah kasih karunia Tuhan, Yesus. Ini gambar ini udah sering saya tampilkan kepada Anda, bro. Dan di sini adalah aku, neraka, bro. Ini neraka, bro. Nah, di sini adalah orang yang mengangkat tangannya. Ini orang yang bersujud di bawah kaki salib Yesus. Inilah proskuneo. Jadi, bro, kalau saya bikin tulisan seperti ini ya, bro. Nah, kalau saya bikin tulisan seperti ini, bro. Oke. Oke, bro. Lalu saya bikin seperti ini, bro. Apa maksudnya, bro? Bertolak belakang, bro. Tidak ada hubungannya, tidak ada kesamaannya antara yang ini sama yang ini. Bertolak belakang. Jadi ini antinya adalah ini. Dan ini adalah antinya adalah ini. Jadi salib Yesus antinya adalah keakuan. Pengajaran tentang keakuan. Salib Yesus adalah pengajaran tentang keakuan. Itulah antikristus, bro. Atau sebentar saya bagusi ya, bro. Nah, ini lebih besar, bro. Nih ya. Bisa ya, bro? Nah, ini Yesus. Ini keakuan. Ini bertolak belakang, bro. Tidak ada persamaan antara ini dan ini. Nah, keakuan adalah anti dari salib Yesus. Salib Yesus adalah anti dari keakuan. Mereka bertolak belakang, bro. Jadi, bro, antikristus itulah pengajaran yang mengajari tentang keakuan, bro. Karena Paulus juga sudah mengalami itu. Di Galatia dikatakan bahwa, hai orang-orang Galatia yang bodoh, katanya gitu. Kau awalnya menerima kasih Tuhan. Kau menerima kasih Yesus. Dengan segala mujizatnya, dengan segala mujizatnya. Awal-awalnya kamu seperti itu. Kenapa belakangan kamu dibalikkan lagi? Siapa yang balikkan, bro? Siapa yang balikkan itu? Orang-orang Yahudi, bro. Yang memegang tentang yang memegang dari imam-imam besar yang memegang tentang pengajaran tentang Taurat, hukum Taurat. Katanya, kalau kau disunat, kata Paulus kepada orang Galatia, kalau kau disunat, kau lepas dari kasih Tuhan, kau lepas dari Yesus, katanya gitu. Paulus sangat marah di situ, bro. Jadi pengajar-pengajar sesat itulah dari kalangan orang Kristen sendiri. Sekarang ini ya, bro, kalau dulu adalah orang-orang Farisi. Ada katanya orang-orang dari saudara-saudara dari orang Kristen itu. Ya orang-orang Yahudi yang masih memegang tentang hukum Taurat. Tapi Paulus bilang, kalau kau disunat, kau lepas dari kasih karunia Tuhan, kau lepas dari Yesus, katanya gitu. Kau tidak cukup, intinya gini loh, kau tidak cukup untuk selamat. Kau tidak cukup untuk selamat kalau tidak kau disunat, kata gitu. Seperti itu gambarannya, bro. Seperti itu gambarannya, bro. Pengajaran tentang keakuan. Jadi itulah antikristus, bro. Itulah antikristus. Jangan aneh-aneh, bukan dari agama lain antikristus, bro. Dari orang Kristen sendiri. Saya tidak sebut lahir baru atau tidak lahir baru ya. Dari orang Kristen sendiri. Dari pendeta-pendeta sendiri yang kena tipu sama iblis, yang selalu mengatakan salib Yesus tidak cukup. Kamu harus melakukan ini, kau harus melakukan perintah ini, kau harus melakukan perintah ini. Bro, Paulus juga mengatakan di Galatia bahwa kalau kau bersunat, kau lepas dari Kristus. Katanya seperti itu. Hanya berdasarkan sunat loh, bro. Sunat itu berdasarkan tentang daging, bukan lagi cerita tentang perintah-perintah. Kau harus berdoa begini, kau
kau harus berdoa lebih banyak, kau harus mengasihi Tuhan lebih lagi. Itu menaruh kuk bro di pundak ini. Menaruh kuk di pundak ini bro, orang-orang Kristen. Jadi orang Kristen akan mengalami ketakutan bro. Mereka selalu mengajari Tuhan marah. Tuhan yang marah bro. Itulah ajaran sesat. Kalau Paulus mengatakan, terkutuklah orang yang seperti itu. Kalau Yesus bilang, pengajar sesat ini adalah orang-orang yang diikat batu di lehernya, ditenggelamkan ke laut. Berarti itu sangat sadis bro, sangat mengerikan. Itulah trik-trik iblis sekarang bro. Membuat orang Kristen tidak lahir baru. 60 tahun seorang Kristen tidak lahir baru karena walaupun baiknya setengah mampus ya bro, setengah luar biasa lah perbuatan baiknya. Hampir-hampir tidak masuk surga karena dia mau mati. Karena dia tidak lahir baru. Nah, jadi antikristus itu adalah ini bro. Pengajaran tentang kehidupan. Salib Yesus nggak cukup. Nggak cukup untuk menyelamatkanmu. Kau harus melakukan segala perintah Tuhan. Bro, dengar ini ya bro. Kalau kau mau menyuruh jemaatmu, kalau kita mau mengatakan jemaatmu, kau harus melakukan segala perintah Tuhan. Lakukanlah, katakanlah itu bahwa Yesus. Karena Yesus sudah mengampunimu, karena Yesus sudah menyelamatkanmu. Atas dasar itulah kau melakukan itu. Jangan atas dasar salib Yesus nggak cukup. Amin bro. Nah, itulah yang terjadi bro di gereja-gereja sekarang bro. Jadi berhentilah berbicara tentang keakuan. Kau harus menyenangkan Tuhan katanya gitu. Bro. Si. Tuhan tuh udah senang. Tuhan tuh hanya senang kepada Yesus, perbuatan manusia yang bernama Yesus. Bapa itu senangnya hanya di situ. Karena hanya dialah yang melakukan hukum Taurat 100% dan dia menerima semua berkat dari atas segala perbuatannya. Karena hukum Taurat, hukum Taurat yang mana bro? Coba dulu saya katakan. Hukum Taurat itu 10 perintah Tuhan. Gak usah dulu cerita yang 613 itu. Yang udah ditambah-tambahi adat istiadat oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. 10 perintah itu siapa yang bisa melakukan itu bro? Nggak ada yang bisa melakukan selain manusia Yesus. Atas dasar itulah Bapa menanggurkan segala sesuatu kepada Yesus. Karena hukum Taurat adalah berdasarkan perbuatan. Atas dasar perbuatan bro. Jadi nggak ada manusia pun yang bisa melakukan itu 100% atas dasar perbuatan. Hanya manusia Yesus yang bisa melakukan itu. Makanya Yesus, Bapa itu sangat senang sama Yesus. Nah, kalau ketika itu terjadi, Yesus telah menanggung semua dosamu di atas kayu salib. Bagaimana kita bisa diselamatkan? Atas berdasarkan iman bro. Percaya sama Yesus, tapi bukan berdasarkan ini. Iman itu timbul kalau kita mendengarkan tentang kasih. Kalau kita selama ini di gereja mendengarkan tentang, hey, kau harus melakukan segala perintah Tuhan agar kau selamat. Bagaimana bisa seperti itu bro? Awalnya aja kita bisa selamat karena iman kita percaya sama Yesus. Aku menyadari Bruce Cuneo ya bro. Bro bisa tonton video panjang saya tentang Bruce Cuneo. Yesus, aku menerima engkau. Aku manusia berdosa. Aku nggak sanggup membuatku suci. Aku nggak bisa membuat tubuhku kudus. Hanya engkaulah Yesus yang bisa membuatku kudus. Itu iman bro, bukan perbuatan. Makanya kasih itu berbicara iman, bukan perbuatan. Itulah ajarkan buat jemaatmu di gereja. Jangan diceritakan tentang keakuan. Bicaralah tentang kasih Yesus di atas kayu salib. Makanya lahir barulah jemaatmu. Banyak kasus bro, sedih sekali bro. Orang-orang Kristen yang awalnya mereka yang mendapatkan tentang yang disebut orang Batak itu banyak Kristen. Tiba-tiba Tuhan bilang dia belum lahir baru. Kasus yang pertama udah saya, kasus yang kedua suami istri yang kakinya patah,
Kasus yang ketiga, anaknya sudah agak-agak linglung. Gak mau didoakan. Gak mau dilayani. Kenapa? Keakuan, bro. Pengajaran tentang keakuan. Salib Yesus nggak cukup. Itulah keakuan. Iya, bro. Ini salib Yesus nggak cukup, kata dia di sini. Kau harus melakukan lebih lagi. Agar kau bisa mendapatkan semua keselamatan, kesembuhan dari sini. Itu apa namanya ya, bro? Itulah antikristus. Inilah antikristus, bro. Saya tulis di sini ya, bro. Antichrist. Antichrist. Inilah antichrist, bro. Bisa lihat nggak, bro ya? Nah, inilah antichrist. Pengajaran tentang keakuan. Jadi, bro, sis, bertobatlah. Siapa Om Ben yang bisa melakukan yang disebut dengan antikristus? Orang-orang, nggak peduli siapapun itu, orang-orang yang mengajari tentang Yesus. Salib Yesus nggak cukup, kawan. Salib Yesus nggak cukup. Kau harus melakukan ini lagi, lebih lagi ini agar kau bisa selamat, kau bisa sembuh. Siapa itu bisa? Bisa pendeta. Kenapa bisa pendeta seperti itu? Ya. Kenapa pendeta bisa seperti itu? Karena mereka atas dasar keakuan. Keakuan itu membuat kesombongan, nggak mau mendengarkan orang lagi. Itu, bro. Bisa juga orang yang lahir baru, bisa, bro. Kenapa nggak bisa? Awalnya kan memang seperti orang Galatia tadi. Orang Galatia, Paulus mengatakan, orang Galatia yang bodoh, katanya. Awalnya kau oleh karena kasih karunia diselamatkan. Semua tentang Injil diberitakan kepadamu dan kau mengalami itu. Dengan kuasa Roh Kudus kau mengalami mujizat. Kenapa sekarang kau berbalik, katanya. Berarti kan mereka sudah lahir baru. Kenapa mereka bisa berbalik? Disesatkan, bro, sama orang-orang yang antikris itu tadi. Antikris itulah adalah orang-orang yang anti pengajaran salib Yesus. Disesatkan, bro. Lalu Paulus bilang, sini saya ulangi lagi, bro, kalau kau disunat, katanya gitu, kau lepas dari Kristus, katanya begitu. Itu ngeri kan, bro? Itu sunat itu masih tindakan lahiriah, bro. Tapi Tuhan bilang, Paulus bilang, kau lepas dari Kristus, katanya. Kau lepas dari kasih karunia Tuhan, katanya. Mungkin orang-orang yang mengajari orang-orang Galatia itu dibilangnya, kalau kau nggak disunat, kau nggak bisa selamat, katanya begitu. Membuat ketakutan gitu, bro. Jadi pengajaran tentang keakuan adalah membuat ketakutan di jemaatnya. Kalau ketakutan, bagaimana bisa kita menerima Yesus sebagai juru selamat? Nah, itulah antikristus, bro. Dan itu sudah jalan sampai sekarang. Bukan ada orang bilang nanti antikristus baru datang, katanya gitu. Bro, ada katanya orang bilang katanya seperti itu ya, bro. Antikristus akan datang, katanya gitu, bro. Ada nanti katanya iblis katanya datang. Akan datang katanya, bro. Untuk menyesatkan semua orang, katanya, bro. Bro, saya katakan sama Anda, ya. Ini pengajaran kebenaran salib Yesus. Di atas kayu salib, seluruh iblis itu telah takluk, telah pecah semua kepalanya, diinjak oleh kaki Yesus, diinjak oleh kaki Yesus. Gak ada satupun lagi iblis yang bisa lagi seperti menurunkan api, bro, seperti perjanjian lama. Mereka hanya mengatakan sesuatu yang bertolak belakang dari salib Yesus. Itulah antikristus, bro. Mereka hanya bisa menghasut, mengatakan A, B, C, D, semua yang tentang kebenaran Yesus itu tidak ada yang benar, katanya. Iblis itu hanya bisa seperti itu, bro. Jadi mau iblis yang mana lagi yang datang? Antikristus yang mana lagi yang mau datang, bro? Semuanya iblis sudah dikalahkan, bro. Lalu Om Ben Tesalonika mengatakan bahwa itu akan, sebelum Yesus datang, itu akan ada. Iya, memang betul, bro. Bro,
Saya katakan kepada Anda sekarang ini, siapa yang menahan, yang dibilang di Tesalonika itu, siapa yang menahan itu, katanya. Siapa yang menahan? Kan dia bilang penyesatan itu sudah berlangsung, sudah berlangsung. Tapi siapa yang menahan itu, bro? Katanya gitu. Siapa yang menahan pengajar yang menahan itu tidak besar gitulah, kan gitu. Siapa, bro? Roh Kudus, bro. Sekarang ini masih ditahan oleh Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus? Roh Kudus itu berbicara tentang kebenaran salib Yesus. Dialah yang membuat sifat-sifat jahat dari manusia. Dialah yang menahan itu. Dengan apa dia menahan? Dengan kebenaran salib Yesus. Kebenaran salib Yesuslah, bro, yang menahan antikristus itu tidak besar, bro. Kebenaran salib Yesus. Jadi salib Yesus itu membuat orang menjadi baik, bro. Makanya, bro, adapun kejahatan di dunia ini tidak bisa sampai menguasai, bro, sis. Karena apa? Karena ada salib Yesus. Salib Yesus yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib, yang sekarang diteguhkan, diajari oleh Roh Kudus dengan kuasanya, itulah yang menahan itu semua, bro, tidak besar. Ada aja orang perang benar, ada aja orang jahat, tapi tetap di dalam kendali Roh Kudus oleh karena salib Yesus. Jadi antikristus itu siapa, Ben? Siapa, Om Ben? Ya, antikristus itu ya yang saya katakan kepada Anda, orang yang menyesatkan manusia itu agar tidak menerima lahir baru, agar tidak menerima bahwa salib Yesus tidak cukup. Contohnya seperti ini, bro. Ada pendeta yang mengatakan, kalau kau nggak sembuh, tetaplah mengasihi Allah. Tetaplah dengan perintah-perintah Allah. Katanya, saya nggak ngerti lah apa yang dibilangnya itu. Kalau kau nggak sembuh, tetaplah mengasihi Allah. Seakan-akan kan itu menaruh beban lagi di pundaknya, bro. Bagaimana orang bisa sembuh, orang nggak sembuh, seorang Kristen tidak sembuh, dia katakan, kau mengasihi Allah, tetaplah. Bro, saya katakan begini, bro. Kalau orang sakit, masih kau letakkan lagi beban di pundaknya, dia tidak memiliki kebenaran salib Yesus. Apa yang dilakukannya, bro? Pasrah. Pasrah pada apa? Pasrah kepada kematian, bro. Kau mengajari kematian, makanya ajaranmu itu tentang keakuan itu, bahwa salib Yesus tidak cukup. Kau harus menyenangkan, dalam keadaan sakit pun kau harus menyenangkan Tuhan. Bro, sudah saya katakan tadi, siapa yang senang sama siapa sih yang senang? Tuhan senang sama siapa? Nah, saya udah bicarakan tadi. Kalau kau menaruh lagi beban di pundaknya sama orang sakit, yang ada orangnya apa? Pasrah, bro. Pasrah kepada apa? Pada Tuhan. Pasrah kepada dirinya sendiri, bro. Karena kau mengajari tentang keakuan pada mereka. Ujung-ujungnya apa, bro? Mati. Dengarkan ini, bro. Ujung-ujungnya apa? Mati, bro. Mati. Harusnya kau bilang seperti ini, bro. Walaupun kau sakit, ingatlah kebenaran Yesus. Mengatakan di atas kayu salib Yesus telah menanggung sakitmu. Itulah kebenarannya, bro. Itu di atas segalanya, bro. Kebenarannya Yesus telah tanggung sakit penyakitmu di atas kayu salib. Itu dicatat di dalam Alkitab. Katakan itu pada mereka. Akhirnya mereka apa? Berserah. Berserah sama siapa? Berserah sama kebenaran salib Yesus. Jadi bukan pasrah, bro. Salah. Terbalik-balik, bro. Itu sama aja dengan pengajaranmu dengan orang yang tidak kenal Yesus, yang agama lain, yang mengatakan pasrah. Pasrah pada siapa, bro? Pasrah pada keakuan. Bagaimana kau suruh orang pasrah? Bagaimana kau suruh orang pasrah padahal dia tidak memiliki kebenaran? Orang Kristen yang sudah lahir baru, yang memiliki kebenaran Yesus di atas kayu salib, mereka pasrah, bro. Berserah namanya. Mau pasrah kek, mau berserah, berserah. Ada dasarnya berserah, bro. Apa? Kebenaran salib Yesus.
Karena salib Yesus itu mengatakan bahwa engkau telah sembuh. Itu kebenarannya, bro. Jadi, ajarilah itu bahwa salib Yesus sudah cukup untuk segalanya bagi manusia. Itu contoh kasus ya, bro. Itu contoh kasus di dalam keseharian kita. Jangan taruh lagi jangan taruh lagi beban di atas pundak. Ajarilah jemaat-jemaat orang Kristen yang mengatakan bahwa terima kasih Yesus, kau segalanya di atas kayu salib. Kebenaranmu di atas kayu salib mengatakan, aku telah sembuh Tuhan oleh bilur-bilur-Mu. Aku telah kemiskinanku telah kau ambil di atas kayu salib dan memberikanku kekayaan. Terima kasih Yesus, dosaku telah kau ambil di atas kayu salib dan memberikan aku kekudusan. Ajari seperti itu, bro. Gampang? Gak gampang, bro. Tapi Roh Kudus, kita punya Roh Kudus mengajari itu. Karena kita, kekristenan ini adalah, salib Yesus berbicara tentang iman. Orang benar karena iman, bukan karena perbuatan. Jadi itulah yang antikristus, bro. Iman dan perbuatan. Iman Yesus, perbuatan Yesus, dan perbuatan manusia. Itulah yang bertolak belakang, bro. Seperti ini, bro, sis. Nah, ini, bro. Inilah antikristus. Jadi, bro, gak ada lagi antikristus yang mau datang. Karena sudah selesai. Di kitab Wahyu itu bukan lagi yang akan terjadi, bro. Itu sudah selesai, bro. Antikristus itu sudah jalan sekarang dan mengerikan memang sampai sekarang. Makanya itu harus berubah. Gak ada lagi iblis yang tidak dikalahkan Yesus. Kalau kau bilang katakan akan ada lagi seorang iblis yang datang ke dunia ini, yang utusannya iblis atau apapun itu, dia akan begitu mengerikan. Bro, sis, berarti kau tidak tahu tentang kebenaran salib Yesus. Di atas kayu salib, semua iblis telah ditaklukkan oleh darah Yesus, oleh kaki Yesus, oleh tumit Yesus. Semua kepalanya sudah diinjak. Tidak ada lagi, bro. Kenapa kau terpengaruh dengan pengajaran orang lain yang mengatakan dajjal itu? Apa itu? Antikristus itu sudah selesai, bro. Antikristus itu sudah ada sampai sekarang. Dan iblis itu yang sudah selesai. Nggak akan ada lagi yang datang, bro. Nah, kebenaran salib Yesus dengan kuasa Roh Kudus yang menahan semua yang jahat itu tidak boleh lagi berkuasa, bro. Nah, ini saya katakan sama Anda, bro. Antikristus itu sudah jalan. Dan saya katakan lagi, bro, sama Anda. Ketika salib Yesus, ketika kebenaran Yesus diambil dari muka bumi ini. Dengarkan ini. Ketika kebenaran Yesus, ketika salib Yesus diambil dari muka bumi ini, balik lagi, Roh Kudus balik lagi dan membawanya ke surga. Itulah kedatangan Yesus, bro. Itulah kedatangan Yesus yang kedua. Ketika salib Yesus diambil, tidak ada lagi pertobatan. Roh Kudus pulang ke surga. Yesus datang menjemput orang-orang yang tubuh kita yang ditanam di tanah itu, bro. Dia diambil digantikan dengan tubuh kemuliaan. Gak ada lagi pertobatan, bro. Semua berhenti, bro. Alkitab mengatakan nubuatan berhenti. Segala sesuatunya berhenti. Ilmu pengetahuan berhenti. Kelahiran berhenti. Karena roh berasal dari Tuhan. Ketika kebenaran salib Yesus, darah Yesus, bilur-bilur Yesus ditarik dari muka bumi ini. Dan Roh Kudus pulang ke rumahnya juga, ke surga. Yesus datang menjemput tubuh-tubuh kita, menjemput orang yang belum mati, ya, dia jemput dan membawa mereka ke rumahnya di surga. Tidak ada lagi pertobatan, bro. Tidak ada lagi pertobatan, semuanya berhenti. Ilmu pengetahuan berhenti, nubuatan berhenti, karena tidak ada lagi Tuhan, gitu loh. Jadi apa yang terjadi, Om Ben, di bumi? Itulah yang disebut dengan kiamat, bro. Apakah Tuhan akan menjatuhkan bintang ke bumi? Tidak, bro. Tuhan tuh nggak seperti itu, menghancurkan segala sesuatunya. Enggak, bro. Ya ditinggalkan.
Kalau ditinggalkan itu logikanya gimana, bro? Yang tinggal siapa? Yang tinggal adalah iblis dengan manusia yang tidak lahir baru. Yang ditinggalkan adalah orang-orang yang tidak lahir baru, yang tidak percaya Yesus. Nah, disitulah kejahatan merajalela, bro. Disitulah ya manusia akan habis menghabisi, bro. Disitulah muncul yang disebut dengan si penghancur itu. Nah, mungkin entah siapa, mungkin dari negara mana, presiden mana yang jadi seperti itu. Dihancurkan semuanya. Akhirnya apa, bro? Ya manusia saling membinasakan dan semuanya lenyap. Manusia semuanya mati. Gak ada kelahiran lagi, bro. Karena kelahiran itu, roh itu berasal dari Tuhan. Gak ada lagi kelahiran. Selesai. Semuanya saling membunuh. Semuanya saling melenyapkan. Itu, bro. Jadi jangan aneh-aneh ceritanya. Jangan aneh-aneh lagi. Akan ada datang utusan iblis apa segala macam. Oke, bro. Jadi apa yang terjadi, Om Ben, ketika Yesus datang? Ya memang itulah yang terjadi. Dia jemput yang percaya dia. Dia pulang ke surga, Roh Kudus pulang ke surga, salib Yesus ya. Kebenaran salib Yesus, darah Yesus diambil dari muka bumi dan balik dibawa ke surga. Gak ada pertobatan lagi, bro. Jadi intinya, bro, ya, antikristus itu bukan berasal dari ajaran lain, agama lain, tapi antikristus itu berasal dari dalam kekristenan sendiri. Yang mengajari apa? Tentang keakuan, bro. Tentang keakuan. Apa itu, Om Ben? Banyak kali lah tentang keakuan. Pokoknya ya apapun yang membuat bebanmu, kuk di pundakmu, itulah keakuan. Yang mengatakan bahwa salib Yesus nggak cukup untuk keselamatan. Salib Yesus nggak cukup untuk kesembuhan. Salib Yesus nggak cukup untuk segala sesuatu yang kita perlukan di muka bumi ini. Kau harus melakukan lebih lagi dari itu. Harus ada lagi yang kau lakukan itu. Tidak, bro. Bro, sis, kau harus hajarkan kepada orang-orang, harus beritakan kepada orang-orang bahwa salib Yesus lebih dari cukup. Kita sekarang belajar apa, bro? Kita belajar menerima. Kita sekarang belajar menerima apa yang telah Tuhan sediakan di atas kayu salib. Itu yang perlu kita pelajari, bro. Belajar menerima. Bukan lagi belajar yang aneh-aneh. Belajar menerima. Karena salib itu memberi. Salib itu bukan perbuatan kita, tapi perbuatan Yesus. Bagaimana kita menerima kebenaran Yesus di atas kayu salib itu. Belajar menerima, itu yang perlu, bro. Susah, Om Ben. Mustahil bagi kita. Roh Kudus akan ngajari kita. Om Ben mustahil bilang, ya kan susah. Ada Roh Kudus yang mengajari kita untuk mengajari kita menerima. Contohnya beginilah. Bagaimana kita mengajari anak kita untuk menerima sesuatu, untuk mengambil sesuatu. Kan perlu diajari juga. Kayak gitu juga kita. Bagaimana cara belajar kita menerima, mengambil semua apa yang Tuhan telah sediakan buat kita. Jadi, bro, antikristus itu sudah berjalan sampai sekarang. Tesalonika mengatakan itu, segala kejahatan masih ditahan. Ya memang ditahan. Apa yang membuat itu ditahan? Salib Yesus. Kebenaran salib Yesus dengan kuasa Roh Kudus itu yang menahan orang jahat sampai sekarang. Nah, kalau itu sudah ditarik, salib Yesus ditarik, Yesus sudah Roh Kudus ditarik. Yang ada tinggal apa? Yang ada tinggal manusia sendiri. Itulah yang mereka yang saling membinasakan, bro, sis. Jadi mengertilah kita sekarang apa yang terjadi di dalam kekristenan. Berubahlah kita, bro. Karena yang membuat orang baik hanya satu, salib Yesus. Yang membuat orang baik benar adalah salib Yesus, bro.
Yang membuat orang berubah adalah salib Yesus, berserah pada salib Yesus. Hanya itu yang membuat manusia berubah. Amin, bro. Di sini saya sudah mengambil sedikit agak melenceng ya, bro, tentang antikris ya. Tapi itulah yang terjadi, bro. Jadi tidak ada iblis pun yang tidak dikalahkan Yesus di atas kayu salib. Tidak ada lagi itu yang datang-datang itu. Tidak akan ada lagi itu antikris yang datang-datang itu. Sekarang sudah jalan itu. Siapa sekarang? Orang-orang orang manusia sendiri juga antikris itu. Yang bisa, yang tertipu. Ya. Tertipu gimana Om Ben? Ya orang yang sudah lahir tertipu. Kenapa Om Ben bisa nggak mau mendengar? Susah mendengar itu aja nih. Sadari aja lah bahwa kita ini awal-awalnya ya bro sis, adalah orang yang diampuni. Orang yang diberi pengampunan. Sadar dulu lah akan hal itu. Berarti kita sadarlah bahwa kita adalah orang berdosa yang diampuni. Sadarlah akan itu. Mungkin hatimu benar yang mengatakan bahwa awal-awalnya ya, awal-awalnya kita tahunya ya Yesus aja segalanya gitu. Tapi lama-lama dalam kekristenan itu setelah lahir baru, lama-lama apa semakin menakutkan. Kenapa? Di situ mereka mengatakan bahwa oh nggak cukup kamu seperti itu, kamu nggak cukup kamu masuk surga, harus begini, harus ditambah ini, harus ditambah ini. Kan menakutkan. Awal-awalnya memang baik bro, sama seperti orang Galatia tadi. Awal-awalnya baik, ujung-ujungnya mereka mulai disesatkan lagi dengan saudara-saudara yang lain dari kalangan Yahudi. Kekristenan sekarang juga seperti ini bro. Jadi antikristus itu sudah berjalan gitu loh. Dari imam-imam kepala, dari orang Farisi zaman Yesus sampai ke zaman para rasul-rasul, dikejar terus sama orang-orang Farisi, dikejar terus sama orang-orang antek-anteknya imam besar, kan dikejar terus mereka. Mereka dikejar terus sampai saat itu. Sampai mereka disusupi juga gitu loh. Kumpul-kumpulan yang diajari oleh Rasul Paulus disusupi juga, yang sampai akhirnya itulah yang di Galatia. Galatia itu Rasul Paulus sangat marah. Sampai dia mengatakan kata bodoh. Dan terkutuklah orang yang menyesatkan itu. Oke bro, mudah-mudahan ya kita sama-sama berdoa lah bro. Semakin giat kita menceritakan tentang salib Yesus cukup untuk segala sesuatu yang kita inginkan di muka bumi ini. Sampai kita di surga. Jadi ketika jangan sampai ya seperti udah saya itu. Di saat-saat genting gitu loh bro. Saat-saat genting lah baru dia menerima Yesus dengan sungguh-sungguh sebagai juru selamatnya. Ibaratnya udah berjalan di tepi apa? Jurang yang terjal gitu loh. Silap-silap jatuh mati. Kan gitu bro. Masih napas bisa tarik embus, bersyukurlah bahwa katakan kepada Yesus, Yesus aku berdosa, aku perlu kau jadi juru selamatku, jadilah Tuhanku, jadilah Rajaku, jadilah juru selamatku, masuklah ke dalam hatiku. Iman bro, itu iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Firman Kristus. Firman Kristus itu apa? Salib. Salib. Salib itu berbicara apa? Kasih. Jadi seperti itu ya bro. Kita udah berbicara tentang antikristus, kita sudah sampai merembet ke Tesalonika ya, tentang yang akan datang katanya ya bro. Dibilang situ Tuhan akan mengembuskan, kalau dia bilang kan gitu, begitu semangatnya Paulus mengatakan kalau gitu loh, berarti kan nggak ada gitu loh. Karena seluruh iblis telah dikalahkan Yesus di atas kayu salib. Dan kiamat itu ketika Yesus datang dan dia ambil kita yang sudah lahir baru, tubuh kita yang digantikan tubuh kemuliaan, dan Roh Kudus membawa kebenaran salib Yesus, membawa salib Yesus, darah Yesus ke surga. Ya, manusia akan saling memusnahkan sampai akhirnya semuanya lenyap.
Jadi bukan Tuhan yang menghancurkan muka bumi ini, buat apa? Tuhan nggak pernah berurusan dengan hancur menghancurkan kok, karena Tuhan itu adalah kasih. Amin bro. Semoga ini mencerahkan Anda, semoga orang-orang yang, saya nggak bilang ya tertipu lah bro, saya nggak bilang kau anti Kristus, tapi tertipu gitu loh. Tertipunya macam mana? Ya pengajaran yang kau ajari itu memang ajaran dari anti Kristus. Semua segala sesuatu yang mengatakan bahwa salib Kristus ini tidak cukup, itulah anti Kristus. Amin yuk bro, terpujilah Yesus, mulialah Yesus dengan salibnya. Karyanya, kebenarannya di atas kayu salib. Amin.